saya pikir kalaupun tidak ada yang kemudian ikut dalam persaingan, tidak usah bentuk BUMDes daripada habis anggaran saja kemudian hasilnya tidak ada. Yeah. Kibar Podcast, di Jumai kita bongkar. Ya, oke, kita kembali lagi di segmen episode ke-15. Ke-15 kan. Ya, tentunya saya masih bersama Om Faru dan Om Farid nih. Om Farid sama di sini. Okay. Om Faru dan Om Farid maksudnya. Ya, masih di Kibar Podcast di Jumai kita bongkar. Kita bongkar. Ya, hari ini kita kehadiran aktivis beda dua generasi. Beda generasi. Wah, ya betul. Iya, satu mungkin kiprahnya ya masing-masing di tingkat nasional. Wah, ini kalau aktivis ini, aktivis tulen ini Pak. Ya. Iya, bukan aktivis kalau tidak kenal sosok beliau yang satu ini. Iya, tentunya kita kehadiran Andi Iqbal Husni selaku founder Rumah Aspirasi. Beliau sekarang alhamdulillah selesai di Semarang. Di Semarang. Nah, selamat malam Kak. Iya. Malam. Bagaimana kabar ini Kak? Ya alhamdulillah, rasanya ini saya masuk di Kibar. Iya. Iya. Rasanya saya harus bayar mahal dengan ini. Oh gitu. Iya. Kemudian selanjutnya kita kehadiran ada dari pengurus PB, fungsionaris PB HMI Himpunan Mahasiswa Islam. Ada Asrudi. Siap. Ya, selamat malam Asrudi. Ya, malam Kak. Ya, bagaimana Jakarta? Ya, alhamdulillah sudah baik-baik Kak. Iya, jadi kedua aktivis kita ini dua beda generasi, tentunya kita menuntut hari ini Farid. Menuntut apa itu Pak? Mereka sudah melalang buana di tingkat nasional. Oh, melalang buana. Wah, Kita sekarang menuntut apa yang akan mau dibuat di Baru begitu. Oh begitu. Iya. Kayak sepertinya kita ini yang dituntut ya. Iya. Dulu kami yang sering menuntut. Iya. Sekarang giliran kita yang dituntut. Kan kerjaan kita. Ini adalah hari penghakiman Kakak. Iya. Oke. Sekarang kita ke Andi Iqbal Husni. Tapi tunggu dulu Kak. Sebelumnya dulu kita ada Oh, iya. depan ini Pak. Oke. Ini yang perlu ini supaya kita relax. Iya, di Kibar Podcast kita kali ini, di meja Kibar Podcast kita kehadiran display dari produk UMKM kita. Jadi ada dari warung siomay. Warung siomay. Tapi siominya mana? Iya, jadi habis kita sold out. Iya, jadi dihadirkan di sini ada 5 produk minumannya. Iya, ya, jadi untuk teman-teman yang mau merasakan sensasi nikmatnya minuman ngemil dan juga minum sambil minum, ya langsung saja ke warung siomay. Alamat warung siomay ini ada di depan Toser Badiana ya, di samping Toser. Jalan Melati. Iya, Jalan Melati. Jalan Melati. Jadi teman-teman yang ingin, temanku ini yang punya nih. oh begitu. Hedir kan? Iya. Wadah ngeri yang Hedir. Bukan. Siapa? Rifki. Oh, Rifki. Iya. Oh, sorry sensor. Kacele. Biasa juga. Om Farid kan serta juga ya. Iya. Tidak terlalu banyak teman. Terlalu banyak. Iya, jadi yang harus oke, lanjut. Iya, jadi teman-teman yang mau kepoin terkait persoalan warung siomay langsung saja lihat di Instagramnya Ya, cek warung siomay. Warung siomay. Dia juga ada di titik temu tak? Warung siomay 1. Warung siomay 1. Iya. Warung siomay 1. Ya Kak, sambil Kak. Iya, sambil bisa. Silakan. Mau minum. Nah, ini saya. Silakan pilih. Nah, ini warna-warni ini, Pak. Biasa kan Om Farid ini sukanya dia yang pink. sukanya yang pink. Iya, sambil kita minum, sambil lanjut kita berbincang santai bersama kedua aktivis kita ini. Andi Iqbal Husni, founder Rumah Aspirasi, lulusan Universitas Diponegoro. Undip ya. Tentunya menjadi sebuah kesyukuran kehadiran beliau karena beliau sekarang ini sangat susah di Baru. Wah, tidak susah. Sangat susah ditemui. Jam terbangnya, Pak. Iya. Ngeri. Nah, beliau ini adalah salah satu mahasiswa lulusan Undip
ekonomi ya. Ekonomi. Magister ekonomi. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Nah, melihat dalam kondisi frame ekonomi kita ini, nah kira-kira apa yang mau Iqbal sampaikan terkait persoalan ekonomi di kabupaten kita ini? Iya, betul Kak. Iya. Jadi kalau bicara tentang ekonomi, karena Iya. kebetulan saya ada di situlah. Iya. Disiplin ilmu saya. Salah di satu situ. pakar ya. Iya. Bukan pakar. Oh, bukan. Pagar Kak. Jadi saya hanya sekedar mau dikatakan pakar juga bukan. Iya. Ya, tapi banyak tidaknya lah kita bisa sedikit menggambarkan tentang kondisi ekonomi kita baik Iya. itu secara makro ataupun mikro. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang ruang lingkup kondisi ekonomi kita di Baru, Ya. saya rasa saya cuma mau bilang begini. Baru itu Makassar 20 tahun yang lalu. Baru adalah Makassar 20 tahun yang lalu. Makassar. Kenapa bisa menyimpulkan demikian? Jadi Baru ini salah satu kabupaten yang sudah ditetapkan jadi kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi. Itu satu poin pertama. Iya. Yang kedua adalah Baru ini bisa salah satu daerah penyangga. Daerah penyangga. Penyangga. Ibu kota baru. Bukan ibu kota baru, tapi dia akan bisa salah satu daerah wilayah yang bisa menjadi penyangga setelah adanya perpindahan IKN nantinya. IKN. Jadi bisa jadi Baru ini adalah salah satu wilayah dan kabupaten yang bisa pertumbuhan ekonominya lebih cepat. Lebih Iya. cepat. Akselerasi ekonominya akan bisa. Berarti baru yang kita bilang tadi bahwa Makassar 20 tahun yang lalu Iya. itu bisa saja mengejar ya. Bahasa warung kopinya begitu. Oh begitu. Memang potensinya begitu. Tapi ya? maksud saya adalah untuk mengejar itu Iya. tentu ada rencana pembangunan ekonomi yang harus kita siapkan untuk menjemput bola itu. Iya. Oh, gitu. Nah, itu saya bilang poin penting yang harus kita menangkap peluang itu dalam percepatan ekonomi yang ada di Iya. Baru. Rencangannya seperti apa itu kalau menurut frame-nya seorang Ya. Iqbal? Nah, kalau apalagi kan yang hangat sekarang tentang pemulihan ekonomi. Iya. Ya. Apalagi kan COVID sekarang. Covid. Nah, Bukan hangat. kemudian kebanyakan diarahkan kepada kepentingan masyarakat desa. Iya, Khususnya seperti itu. kepentingan masyarakat Nah, desa. Ya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya bicara tentang konteks ekonomi ini, apakah semua kemudian kepentingan ekonomi yang telah kemudian direncanakan Iya. itu bisa menyentuh sampai kepada masyarakat menengah ke bawah? Maksud saya begini, orang sering bilang begini, bahkan wakil presiden kita bilang Iya. Iya. ekonomi yang menetes ke bawah. Ekonomi yang menetes ke bawah. Iya, kita Menetes mau ke bawah. menetes ke bawah. Tapi saya bilang di Baru itu bukan lagi menetes, Terus mengalir lebih deras ke bawah. Mengalir. mengalir. Kenapa saya bilang begitu? Karena desa sekarang itu diberi peluang untuk mengelola dan memberdayakan semua potensi-potensi ekonominya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, itu salah satu peluang dan kebijakan pemerintah baik dari segi peraturan, intervensi anggaran itu semua diarahkan ke sana. Di desa. Iya, di desa. Jadi saya katakan bukan lagi menetes, Iya. tapi Tapi harus mengalir lebih deras ke bawah. Jangan sampai banjir. Enggak. Justru lebih bagus. Justru lebih bagus. Banjir lebih bagus. Iya, iya. Artinya begini, kita tidak mau ada ketimpangan antara masyarakat yang ada di desa dan masyarakat yang ada di kota. Iya. Oh, begitu Makalah ya. itu yang dikatakan pemerataan ekonomi. Iya. Artinya tidak ada itu efek, ketimpangan. itu efek dari dana desa itu ya. Semua kebijakan ekonomi. Semua bukan hanya di desa. oh ya ya. Maksudnya salah satunya itu dana desa itu. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melalui itu. Iya. Itu salah satu. Dan apalagi sekarang di desa ini kan ada namanya Badan Usaha Milik Desa. Ya, salah satunya itu. Nah, ini BUMDes ini menjadi sebuah program untuk bagaimana meretas kesenjangan ekonomi yang Ya. ada di tingkat desa. Dan berharap tidak ada lagi pemuda kita yang pergi merantau misalnya. Iya. Nah, kalau di kacamata seorang Iqbal melihat kondisi BUMDes hari ini di Baru, kira-kira apakah sudah optimal ataukah masih ada yang mau dibenahi? Ya betul. Apalagi saya lihat kemarin itu tesista untuk Ya, kalau- di Undip itu kalau- harus BUMDes ya. Kalau Ya. penelitian saya itu sengaja saya angkat di Baru. Iya. BUMDes. Jadi orang di sana kenapa ambil di Baru? Iya. Ya, karena ini salah satu, saya bilang ini salah satu cara saya untuk berkontribusi kepada daerah. Kepada Iya, daerah. betul. Ya meskipun tidak dibiayai sama daerah untuk sekolah. Oh, gitu. Nah, tapi Oh, dibiayai sama negara. Dibiayai sama daerah. Meski bukan daerah. Meski bukan daerah. Tapi daerah kan milik negara juga. Tapi Sama saja lah. Apa?
banyak tidaknya daerah juga mensupport kita. Oh, Ya, gitu, ya. selama kita kemudian untuk mendapatkan layanan pendidikan, Iya. daerah juga harus punya peran di situ. Iya, iya, gitu. Ya. Nah, kita ke Asrudi. Siap, Bro. Sekarang menjadi fungsionaris PBHMI. Kemudian setelah menjadi mantan ketua umum HMI cabang cabang baru, menuju menjadi fungsionaris PBHMI. Ya, siap. Nah, di bidang apa itu? Pemberdayaan umat, Kak. Pemberdayaan umat. Ya. Nah, dalam konteks pemberdayaan umat, ada tidak persoalan khusus terkait persoalan ekonomi yang dibahas di dalam? Sebenarnya kemarin, Kak, ada pembahasan secara ekonomi, tapi dia hanya sebatas relawan saja. Relawan. Oh, relawan ya. Ya, ya. Terus Tapi itu masih dalam tataran untuk sementara pembahasan untuk menuju ke situ, Kak. sementara pembahasan menuju situ. Relawan dalam artian apa dia? Kan ada dua ini relawan untuk vaksin satu, relawan untuk ekonomi satu. Ekonomi satu. UMKM terususnya, Kak. Ya. Terkait persoalan relawan ekonomi ini formatnya seperti apa? Formatnya seperti ini, Kak. Sekarang kan beberapa kementerian itu sudah mengeluarkan program-program UMKM untuk Iya. pemberdayaan. Iya. Dan sekarang itu tugasnya HMI sendiri itu melihat kondisi itu, maka HMI mengambil andil dalam sisi situ. Iya. Maka turun nanti setiap cabang-cabang yang ada di Indonesia, Iya. itu ada sudah format kemarin format pendaftarannya untuk diberikan bidang-bidang usaha semua cabang di Indonesia, Kak. Diberikan bidang-bidang usaha, maksudnya Dibuatkan usaha. dibuatkan usaha. Ah, Dibantu modal usaha atau usahanya yang dibuatkan? diberikan usaha. Diberikan badan usaha. Usaha. Itu bekerja sama dalam UMKM, Kementerian UMKM. Kementerian UMKM. Nah, dalam lingkup Udah usahanya itu yang menentukan siapa? ya ya. Bagaimana maksudnya? Ya. Usahanya seperti apa itu? Usaha aja misalkan yang ini kan ada pendaftarannya sebelum masuk ke situ kan ada format pendaftaran yang dibuat. Format pendaftaran itu satu cabang satu usaha. Satu cabang Satu usaha. Berarti mahasiswanya ini yang didorong. Mahasiswa yang didorong untuk produktivitasnya, Kak. Oh, berarti di bidang entrepreneurship. Cabang mulai entrepreneur. Oh, begitu. Begitu kan. Karena kemandiriannya cabang sekarang memang dilihat Tapi dari ini situ, lucu Kak. gak sebenarnya karena beda ya. Biasanya itu kita dilatih dulu Iya, baru diberikan modal. berikan modal ya. Ya kan? Ini hampir sama dengan BUMDes loh, Kak ya. Iya, iya. Maksudnya orang-orang di dalam situ juga Iya. Kemungkinan besar Iya. bukan jiwa-jiwa entrepreneur dalam mengembangkan usaha atau Iya, membuat betul. usaha, Iya. tetapi langsung diberikan modal. Begini Kak, Iya. saya tidak mungkin langsung diberikan usaha, pasti ada mekanisme. Makanya saya tadi bilang masih dalam tahap pembahasan bagaimana mekanismenya dan teknisnya nanti ke lapangan bagaimana. Nah, untuk sekarang ini PBHMI untuk di bidang pemberdayaan umat, apa sekarang program yang berjalan yang tentunya mampu bersinergi dengan cabang yang ada di daerah? Ini kemarin kan sudah kita lakukan beberapa kegiatan, itu Haul Cak Nur. Haul Cak Nur. Yang kedua program kemarin sadar digitalisasi, ada Duta Cyber. Duta Cyber. PU termasuk kerjasama dalam situ. Duta Cyber ini dan kita hubungkan dengan masjid. Masjid. Ya, masjid ini Apa kaitannya cyber? dengan masjid begini, itu? cyber itu ada CCTV, Kak. Kita pasang CCTV semua masjid dan itu bekerja sama. Kemarin semua masjid akan di Indonesia itu akan tersalurkan itu kamera-kamera yang ada di masjid. Kamera CCTV, CCTV. yang ada di masjid. Dan itu sudah komitmen untuk itu dan beberapa sudah terlaksana masjid ada di Jakarta. Iya. Dan terusnya kan awal Kapan di baru? Iya. kalau di Baru itu kan belum, Kak Kanda. Ini kan sementara. Iya. Di Jakarta kita lakukan dulu bagaimana uji coba dulu apakah efektif atau tidaknya. Efektif Atau atau tidaknya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Bung Iqbal. Semenjak kuliah di Semarang, kira-kira pasti melihat terkait persoalan bagaimana pembangunan daerah di sana kan. Tentunya ada perbedaan karakteristik mungkin dari segi masyarakat, dari segi kebijakan ekonomi pemerintah daerah setempat. Nah,
apa kira-kira yang menjadi kemiripan yang ada di Baru? Atau adakah keunggulan yang tidak dimiliki Semarang? Kemudian yang belum dioptimalkan di Baru misalnya. Betul. Iya. Jadi kalau bicara persoalan perbedaan itu sudah pasti. Iya. Itu sudah pasti. Perbedaan sudah pasti antara Semarang dan Baru. Tapi maksud saya begini. Kenapa selama ini studi banding itu harus di Jawa? Iya. Kenapa kita tidak giring ke sini? Iya. Kan sudah ada MPP juga itu banyak di studi sementara banding. Kalau kita bicara ekonomi, model kebijakannya sama. Iya. Kebijakannya sama. Iya. Cuman sisa bagaimana memanajemen potensi-potensi yang ada. Ya. Kemudian kita bicara tentang kultur budaya. Iya. Semua sama. Kita punya masing-masing kultur. Iya. Cuman maksud saya begini. Apakah dengan adanya kebijakan ekonomi hari ini yang kemudian katakanlah kita bicara di BUMDes, apakah masyarakat siap dengan itu? Apakah kemudian pertanyaan yang muncul, BUMDes ini bukan lembaga usaha lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemerintah, yang kemudian di peraturan nomor 11 tahun 2021 itu sudah keluar tentang bagaimana pengelolaan secara spesifik detail itu BUMDes. Untuk BUMDes. Nah, bahkan pertanyaan masyarakat desa itu juga pasti muncul begini, apakah BUMDes ini tidak akan menjadi pesaing bagi usaha-usaha masyarakat yang ada di desa? Usaha mikro lainnya. Nah, itu maksud saya. Nah, perbedaannya adalah begini, ini hanya persoalan kesiapan saja. Masyarakat, karena di sana ada salah satu BUMDes di Klaten. BUMDes Ponggok. Di desa Ponggok itu di Kabupaten Klaten. Saya pernah ke sana. Memang hampir semua masyarakat itu berpartisipasi, memberdayakan masyarakat, sehingga katakanlah dengan memanfaatkan sumber daya alamnya yang ada di sana. Nah, salah satu potensi sumber daya alamnya itu adalah air. Air, betul. Air. Itu BUMDes Tirta Mandiri. Kalau saya tidak keliru. Jadi hampir semua masyarakat itu ikut terlibat dalam semua usaha atau jenis aspek usaha yang didirikan oleh atau unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes. Sehingga memang ini hanya persoalan bagaimana kita mengajak, karena persoalan BUMDes itu adalah persoalan bagaimana membangun modal sosial. Nah, begini. Membangun modal sosial. Begini. Dia harus memiliki modal sosial. Modal sosial. Nah, ini kan kita sudah tesis nggak? Kan sudah mempelajari Kabupaten Baru. Nah, kalau ditarik dari ceritanya itu, bagaimana keadaan BUMDes di Baru? Kalau hasil penelitian saya, kita harus bicara secara ilmiah, by data, jangan sampai saya bilang begini. Ada 5 variabel yang saya ukur kemarin. Salah satunya human capital, financial capital, peran pemerintah, partisipasi pemuda salah satunya. Dan kebetulan kita ini dari beasiswa Kemenpora, salah satu variabel yang harus dimasukkan dalam penelitian itu adalah peran kepemudaan. Cocok betul. Dan sosial capital, modal sosial. Nah, jadi dari 5 indikator ini, dari hasil penelitian saya di Baru, tapi ini kan kita bicara ada margin errornya. Betul. Tapi kan margin error biasanya itu sedikit. Ini kan penelitian empiris lah, melihat kondisi yang ada. Hasilnya itu ternyata dari 5 variabel ini yang paling baik untuk kemajuan BUMDes kita ternyata di Baru yang selama ini terjadi itu adalah peran pemerintah daerah dan pemerintah desa. Peran pemerintah daerah dan pemerintah desa. Jadi saya katakan begini, peran dan pemerintah daerah ini kita termasuk kategori baik dalam mendorong kemudian jalannya badan usaha milik desa. Baik atau relatif baik? Baik. Dalam mendorong dalam mendorong dan memberikan kewenangan kepada BUMDes. Kepada BUMDes. Nah, peran pemerintah yang seperti apa? Bantuan. Dalam hal ini mungkin ADD, kemudian memberikan peluang dan kemudian pengelolaan sumber daya daerah yang kemudian diberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola. Nah, itu kan banyak potensi-potensi wisata, salah satunya yang kemudian diserahkan kepada BUMDes. Nah, itu salah satunya. Nah, cuman kalau kita bicara dari jangka panjang, kita mengharapkan BUMDes ini kemudian menjadi badan usaha yang mandiri, mengurusi dirinya sendiri, mendapatkan modal sendiri. Memang. Ujungnya kan memang peran pemerintah ini sangat membahayakan. Maksud saya tanda kutip membahayakan dalam apa? Timbul ketergantungan. Bahaya. Yang secara jangka panjang. Ketergantungan kepada BUMDes ini akan menimbulkan ketergantungan kepada pemerintah. Maksudnya pemerintah yang tergantung dengan BUMDes. Bukan BUMDes. Karena sering disuplai. Sehingga kita
kita tidak akan BUMDes ini tidak akan sulit untuk menjadi orang bilang katakan dia sulit untuk mendapatkan bentuknya. Iya. Betul. Karena kemarin kan kita pernah diskusi dengan BPMD, DPRD, jadi dia katakan kita masih mencari bentuk. Nah ini kan saya lihat di PP 11 nomor 21 ya kalau tidak salah. Itu kan sudah jelas mekanisme pendirian BUMDes sampai tata kelolanya. Nah saya lihat di situ forum kebijakan tertinggi dalam badan usaha milik desa itu adalah melalui musyawarah desa. Musdes. Di Musdes itu keterlibatannya semua lembaga-lembaga dan stakeholder masyarakat untuk menentukan unit usaha yang mau ditentukan dalam satu desa misalnya. Itu berdasar dari potensi desanya. Nah, kalau saya lihat secara regulasi sangat kecil kemungkinan untuk ketika itu yang dilaksanakan. Karena kenapa? Ada sebuah pengawasan yang sifatnya non formal. Karena kenapa? Harusnya satu unit usaha yang diusulkan satu BUMDes itu harus melalui musyawarah desa. Jadi masyarakat yang menentukan apakah ini layak ditentukan sebagai usaha atau tidak. Betul. Tapi selama ini saya tidak melihat misalnya ada sebuah forum musyawarah untuk menentukan usaha itu. Cenderung yang saya disampaikan tadi seorang Iqbal misalnya. Betul. Apakah hanya berdasarkan dengan proposal yang masuk? Itu ya. Maksud saya begini. Tidak semua juga harus dibicarakan dengan musyawarah. Gitu. Tidak. Maksud saya begini, katakanlah usaha. Kita harus melakukan studi kelayakan bisnis dulu sebelum membentuk usaha itu. Iya. Apakah kemudian keterlibatan musyawarah itu tidak akan menimbulkan kepentingan pelaku bisnis yang ada di desa yang kemudian bisa mengkapitalisasi kemudian lewat BUMDes? Itu bisa saja. Itu bisa saja. Coba kita lakukan SKB, studi kelayakan bisnis. Nah, itu bisa saja. BUMDes ini bahasa kasarnya saya bilang begini, bukan bahasa kasarnya. Bahasanya begini. BUMDes ini dibentuk dan didorong sekarang untuk mengkapitalisasi semua sumber daya ekonomi yang ada di desa, yang kemudian diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Betul. Harapannya seperti itu. Jadi orang bilang kita ini belum bisa ke sana, kita mencari pola. Dari 2014 bos dana desa digelontorkan untuk BUMDes dialahkan. Dan kita masih mencari bentuk sampai sekarang. Ini kita tidak bicara skop baru saja, tapi secara nasional. Secara kita lihat. Di baru pun ini kita tidak hanya berharap semua BUMDes 40 ini harus bagus, kita realistis juga lah. Betul. Kita realistis juga. Tapi setidaknya ada. Tapi di baru ini cukup baik saya katakan karena ada beberapa BUMDes yang sudah mampu saya kategorikan masuk kemudian omsetnya yang cukup lumayan. Meskipun mungkin saya bilang itu sisa bagaimana memberdayakan semua potensi ekonomi. Sisa itu saja. Saya bilang kita ini di baru bukan juga kita katakan bahwa tidak baik. Tapi dari 40 ini ada 3 BUMDes yang saya katakan dia masuk ekonomi yang cukup baik. Nah, kalau begini Kak, ini kan tadi kita bilang bahwa ada 5 variabel yang paling penting di BUMDes ini dalam tesis itu. Ada 5 variabel. Ada 5 variabelnya. Nah, menurutnya kita apa kepentingan dari variabel dari peran kepemudaan itu? Jadi partisipasi muda ini kita harapkan ada keterlibatan di situ. Tapi kita ini kembalikan lagi. Ini terkait kepemudaan itu tergantung dari kepentingan personal lagi. Karena ada apa? Katakanlah begini, kita realistis saja. Kita selesai sarjana, kita mau cari apa? Cari pekerjaan yang berpenghasilan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita berpartisipasi di BUMDes, kita dapat apa sekarang? Kalau BUMDes itu ternyata tidak. Nah kita bicara kepentingan individual di situ. Kita tidak bisa mengeneralisasi. Ini kan di BUMDes kalau saya baca di PP 11 nomor 21 itu kalau nggak salah kalau nggak salah mengenai PP-nya nih. Itu dijelaskan bahwa BUMDes ini adalah salah satu badan usaha milik desa yang muaranya dia memang untuk komersil. Jadi yang ada dalam struktural di situ adalah pegawai. Dan itu punya gaji. Nah ini yang menjadi masalah karena kenapa besaran gaji yang ada di BUMDes itu berdasar dari income pendapatan yang ada di badan usaha bagi hasil. Nah yang menjadi persoalan hari ini banyak BUMDes yang diberikan misalnya penyertaan modal ke pemerintah desa,
Nah, lantaran misalnya belum memproduksi, maksudnya sudah berproduksi namun income-nya belum seberapa. Ya. Bukan, kita enggak bilang belum berincome. Income-nya belum seberapa. Ya. Nah, tidak bisa dibagi-bagi, belum bisa dibagi-bagi. Ya. Oke. Nah, melihat dari kondisi kacamata, kondisi pembangunan yang ada di kabupaten misalnya, tadi dibahas dari seorang Iqbal ini, orang yang tentunya punya penelitian yang ada di Baru terkait persoalan badan usaha, terkait persoalan apa tadi judulnya itu, keterlibatan partisipasi salah satu. Nah, menurut kacamata Asrudi, seperti apa konteks yang seharusnya melihat dalam kondisi Baru hari ini? Tunggu. Saya mencoba. Iya. Oke. Sejauh mana konteks Baru hari ini melihat dari segi pembangunan ekonominya? Iya. Terima kasih, Kak. Kalau saya melihat, saya pernah menyampaikan aspirasi pemerintah daerah untuk peningkatan UMKM. Saya pernah lakukan itu. Dan alhamdulillah melihat hari ini suara itu didengarkan. Karena kita melihat titik temu yang ada di PK ya, Kakanda ya. Yang kedua, sekarang alun-alun itu sudah dipadati dengan beberapa pengusaha-pengusaha UMKM. Dan melihat ini pertumbuhan ekonomi UMKM khususnya itu sangat luar biasa di Kabupaten Baru. Contohnya tidak ada Pamar, pemberdayaan orang baru, pengusaha baru. Sudah berapa banyak UMKM yang naik kelas? Kalau persoalan naik kelasnya, kami tidak pemberdayaan, saya hanya berbicara dalam sebatas pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda khususnya, stakeholder yang terkait kan, yang dilibatkan untuk bagaimana dia membuat usaha. Contohnya yang dari sebelumnya nggak ada, sekarang ada usahanya. Berarti tapi bukan karena faktor individu ataukah support dari pemerintah, ataukah faktor individunya memang yang mau berusaha, bukan dari faktor pemerintahnya misalnya. Melihat dari sisi itu, pemberdayaan ini berarti dilibatkan itu dari pemerintah khususnya, memberikan bantuan kepada pemuda, dan pemuda itu memberdayakan usaha itu. Dan berarti usaha dibuat oleh pemerintah diberikan kepada contoh kemarin ada gerobak bantuan dari kementerian kementerian itu kan disalurkan kepada pemuda dan diberikan usaha untuk pemuda. Sekarang di PKI dan di alun-alun kota. Itu atas aspirasi Bapak. Saya kemarin pernah aspirasikan itu. Dan kebetulan saya sama Kakak Paul. Salah satunya. Untuk membuat konsep seperti itu. Tenan-tenan yang begitu tadi? Iya. Ini kan sebenarnya yang beginian. Maksudnya tenan di alun-alun ada Pak? Ini kan kalau persoalan kemarin itu antara persoalan gerobak misalnya, bantuan kementerian dengan kondisi. Maksud saya pertanyaan ini saya ke Asrudi, sejauh mana melihat perkembangan ekonomi kita di Baru? Itu tadi saya bilang. Ini kan sudah dijawab tadi bahwa adanya perkembangan UMKM yang ada di Baru. Penambahan UMKM penambahan. Nah, yang saya mau lihat di sini, apakah itu sudah mampu berefek terkait perputaran ekonomi masyarakat di sini, ataukah karena persoalan hanya karena motif pribadinya seorang pemuda yang melihat bahwa saya harus punya usaha, kemauan sendiri kan? Kemauan sendiri didondol sama betul. Kalau kemauan pasti rasa kemauannya ada dari pemuda. Tapi bagaimanapun rasa keinginan kalau tidak ada mitra dengan baik dengan pemerintah itu juga tidak ada. Makanya lahirnya di sini adalah simbiosis mutualisme. Ada kerjasama yang baik antara pemuda dan pemerintah. Karena tindakan itulah sehingga lahir namanya usaha, Kak. Karena ketika pemuda hari ini PR besar kita adalah rasa kemalasan. Rasa kemalasan itu ketika muncul namanya rasa kemalasan, kita tantangan hari ini adalah rasa kemalasan dari untuk pemuda khususnya. Saya berbicara untuk pemuda. Salah satunya adalah masa hanya kita melihat masa jadi penonton terus. Betul. Berarti Bapak ini sudah menjadi pelaku dalam UMKM, penambahan perputaran ekonomi di Baru juga ya. Kalau berbicara seperti itu, kita hanya tugasnya dari aktivis adalah untuk bagaimana menyambungkan apa kegelisahan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Oke. Jadi kesimpulan ini bagaimana harusnya gerak
gerakan atau perencanaan pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi ini, Kak. Karena mungkin kita sudah lihat bagaimana daya jualnya baru, kita mungkin sudah lihat bagaimana secara realitanya ekonominya baru, ya kan? Nah, meskipun sempat tenar juga dulu itu 7% pertumbuhan ekonomi kita. Ya kan? Tumbuh tapi apa komunitas ke bawah. Oh, berarti beda. Saya begini, ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi itu dikatakan dia baik ketika memang tumbuh, kemudian tingkat kemiskinan itu berkurang. Oh, betul. Kemudian kita lihat angka Gini rasio. Nah, semakin dia mendekati, kalau di semakin dia mendekati angka 0, berarti dikatakan dia baik, lebih baik. Kalau saya simpel juga. Artinya saya tidak mau berbicara terlalu jauh persoalan itu, karena untuk itu kita harus lihat data. Makanya kemudian kebijakan itu lahir dari berdasarkan statistik, data itu. Makanya khususnya saya pikir yang paling penting di ekonomi kita. Makanya saya bilang begini, apa yang harus dilakukan? Supaya saya bilang begini, pemerintah dan masyarakat, pemuda dan apapun itu harus memiliki hasrat yang sama untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertanyaannya, ketika kita tidak memiliki hasrat yang sama, bagaimana bisa untuk menentukan? Ini kan ada Perbuk yang mengalasi ceritanya di PP Perbuk. Nah, kira-kira Perbuk itu belum cukup tidak? Kalau yang saya lihat sekarang perlu ditambahkan, salah satunya adalah memang untuk kategori itu tadi, untuk menjadi BUMDes. Itu ada fit and proper test atau apakah namanya, atau mungkin DPRDes melalui musyawarah itu menentukan kriterianya seperti apa. Betul. Nah, kemudian orang katakan susah karena di desa kita ini SDM kurang. SDM kurang, tapi itu saya pikir kalaupun tidak ada yang kemudian ikut dalam persaingan, tidak usah bentuk BUMDes daripada habis anggaran saja kemudian hasilnya tidak ada. Betul. Tapi ada yang ikut proses tahapan itu. Ya kita lihat hasilnya dengan SDM yang berkualitas. Tapi saya tidak katakan juga bahwa SDM pengurus BUMDes yang saya teliti kemarin itu tidak baik. Tidak juga. Kok kita bilang bahwa habis-habis anggaran? Toh juga kan ini dicari juga. Maksud saya outputnya itu, maksud saya begini, dia tidak memiliki outcome atau asas manfaat begitu. Kita harapkan kan BUMDes ini begini. Kita bisa memiliki efek domino kepada kepentingan ekonomi masyarakat desa, yang kita harapkan seperti itu. Tapi secara signifikan itu kan belum ada. Jadi baik itu secara regional maupun secara nasional. Jadi secara simpelnya ini bahwa semua BUMDes itu harusnya mengadakan musyawarah desa untuk menentukan satu unit usaha, ya kan? Apa aja bahasa cuci tangannya begini. BUMDes masih mencari bentuk. BUMDes dari 2014 sampai sekarang masih mencari bentuk. Nah, apakah kira-kira ada kan ini setiap BUMDes ada pendamping? Betul. Ada pendamping desa. Kira-kira pendamping desa selama ini tidak efektif dong dalam memberikan pendampingan selama 4 tahun 5 tahun ini, melihat kondisi BUMDes hari ini seperti itu saja misalnya. Indikatornya begini, pendamping desa itu kenapa mau didampingi kalau desa itu sudah mandiri? Ngapain mau didampingi? Artinya desa kita ini belum menuju ke situ, BUMDes kita belum menuju ke situ karena masih didampingi. Ataukah kewenangan pendamping yang kalau pendamping sudah tidak ada, kita bicara idealnya, ngapain mau didampingi kalau ternyata sudah mandiri? Berarti sekarang ceritanya ini Kak, desa ini belum bisa mandiri karena masih ada pendamping. Kenapa didampingi? Terlepas dari kebijakan kebijakan pemerintah pusat, kepentingan pemerintah pusat, kepentingan politik di situ kan, itu di luar dari itu. Kita bicara gambaran ideal. Tapi ngapain Anda waktu balita, anak-anak, ngapain Anda didampingi sama orang tua? Anda masih didampingi, sekarang sudah dewasa, ngapain didampingi? Sudah tahu bedakan mana yang baik dan yang buruk. Begitu artinya. Analoginya begitu. Jadi kita harapkan ketika dana desa itu sudah tidak lagi diterima oleh desa, berarti desa itu sudah mandiri. Dia sudah bisa mengelola. Berarti selama masih ada pendamping dan selama masih BUMDes itu belum bisa dikatakan mandiri. Desa pun begitu, saya katakan begitu. Desa pun begitu. Selama masih ada pendamping. Dari kacamata saya. Ingat, itu dari kacamata saya. Tapi ingat, ini ada indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur suatu keberhasilan suatu desa. Itu ada. Jadi begitu
statement dari dua narasumber kita ini Om Farul, ya kan, terkait ekonomi, dan memang ini perlu sebagai, dan semoga dinonton, dan oleh para pemangku kebijakan yang ada di sana. Suara-suara di meja kibar podcast ini adalah suara-suara kritik dan membangun solusi. Ya, membangun solusi. Dan ini tidak ada masa expirednya kok. Kalau sudah nonton 1 kali belum paham, ya nonton 2 kali. Masih bisa. Bagaimana ya? Nah, Oke. Saya jangan lupa. Makanya saya bilang di awal kita harus bayar mahal dengan kehadiran Kibar. Oke. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman Sonic sekalian, jangan lupa untuk like video ini, share, komen, subscribe juga, nyalakan gitu tombol loncengnya supaya bunyi terus kiri. Kita juga ini bisa semangat untuk memberikan edukasi atau menghibur teman-teman sekalian. Oke, saya Om Farul undur pamit dari Meja Kibar Podcast bersama saya Om Farid. Kibar Podcast di ujung mic kita bongkar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.